Aku ingin berbincang-bincang denganmu mengenai banyak hal. Tapi yang benar-benar jadi perhatianku adalah janji mengenai Ishak pada usiaku ini. Ishak, Ishak. Kelihatannya Allah telah menetapkan namanya. Iya, karena setiap orang yang mendengarnya akan tertawa. Sarah, mulai sekarang namaku adalah Ibrahim. Allah menyebut aku Ibrahim dan engkau Sarah. Aku Ibrahim, engkau Sarah. Sama sekali jangan lupakan itu. Ibrahim, lihatlah aku dengan jelas. Aku sudah tua. Sudah keriput juga. Sarah, hanya engkau yang telah memberikan kehangatan ketika semangat hidupku telah menghilang. Mungkinkah hal itu nantinya terwujud? Aku kira berita itu akan membuatmu gembira. Ibrahim, aku sudah terlalu tua. Rahimku sudah kering. Jika Allah telah berfirman, serahkan semua itu kepada kehendak Allah, bukan kita. Lalu bagaimana dengan Ismail? Apakah dia sebuah kesalahan? Anak itu sama sekali tidak bersalah. Dia anak laki-lakiku. Engkau telah mengangkatnya. Dan bagaimana bila Allah menepati janjinya dan terwujud? Lalu bagaimana bila aku sungguh-sungguh hamil? Akan jadi apa Ismail kemudian? Dia tetap anakku. Allah akan memberkatinya sesuai dengan firman-Nya. Aku akan melakukan apa saja untuk bisa mempunyai seorang anak. Yakinlah bahwa hal itu akan terjadi dan kita akan mempunyai anak. Kalau saja sebelumnya Allah berfirman kepadamu bahwa kita akan mempunyai Ishak, aku tidak akan memberikan Hajar kepadamu sehingga Ismail tidak akan lahir. Jangan katakan itu, jangan pernah katakan hal itu. Allah akan memberkati aku dan Ishak. Begitu juga halnya dengan Ismail. Aku mempunyai 2 orang anak. Mereka kukasihi sepenuh hatiku. Ibrahim! Ibrahim! Bagaimana dengan Sunat? Akankah dia punya anak? Tenang Hajar, tenang. Allah telah memerintahkan aku untuk melakukan hal ini bagi semua laki-laki termasuk diriku sendiri. Sunat tanda perjanjianku dengan Allah. Tetapi dia berkata kepadamu untuk mengerat kulit katan anak laki-laki berumur 8 hari dan bukan berumur 14 tahun. Benar Hajar. Tetapi hari ini aku mengadakan perjanjian kekal dengan Allah. Dan kapankah sunat ini akan dilaksanakan? Eliasar sedang mengasah pisau. Aku minta, jangan lakukan ini terhadap Ismail. Jangan khawatir mengenai Ismail. Dia juga terikat dengan perjanjian itu. Dapatkah engkau tidak mengikut sertakan Ismail? Aku harus, Sarah. Mengapa Allah memerintahkanmu hanya menyunat laki-laki dan bukan perempuan? Tidakkah perempuan juga bisa disunat? Bukan begitu. Para perempuan lebih dihormati karena melahirkan anak-anak ke dunia ini. Tapi aku tidak punya anak. Aku seperti sehelai daun kering, Ibrahim. Engkau akan melahirkan. Dan engkau juga akan mengikat perjanjian dengan Allah. Segalanya sudah siap, setiap lelaki siap disunat. Siapa yang akan pertama kali disunat untuk membuktikan perjanjian dengan Allah? Baiklah. Abu Idris, di mana anakmu? Ketika mendengar mau disunat, dia mengambil keledai lalu pergi. Ayah, aku datang ya. Baiklah.
Siapa yang jaga kemah kita malam ini? Kita semua. Siapa yang dapat tidur sekarang, iya kan? Kemarilah. Assalamualaikum. Tuanku, sekiranya tuan-tuan berkenan, jangan lewati hambamu ini. Sebelum hamba memberi sesuatu untuk dimakan, ambillah air terlebih dahulu untuk membasuh kaki tuan, lalu beristirahatlah. Kemudian makanlah sepotong roti, lalu tuan-tuan boleh pergi kemanapun tuan mau. Baiklah, terima kasih. Silakan. Silakan tuan. Permisi, akan kuberitahu keluargaku. Sarah? Sarah? Iya, Kita kedatangan tamu. Tunjukkan keramah tamahan. baiklah. Aku harus bagaimana? Ambillah 3 sukat tepung yang terbaik. Buatlah roti. Dan aku akan mengambil seekor anak lembu untuk diolah. Baik. Kerjakan. Di mana Sarah istrimu? Di dalam kemah, tuanku. Baiklah, kalau begitu, tahun depan aku akan kembali kepadamu. Dan pada saat itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mana mungkin aku yang sudah lanjut usia ini dapat menerima anugerah, sedangkan suamiku sudah sedemikian tua. Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku sudah tua begini? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah? Pada waktu yang telah ditetapkan, yaitu tahun depan, aku akan kembali kepadamu dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Silakan. Akankah aku sembunyikan dari Ibrahim apa yang hendak kulakukan ini? Apakah tuanku akan menghancurkan kota Sodom? Ya, jeritan tentang Sodom dan Gomora amatlah hebat dan dosa mereka sangat berat. Aku akan hadir untuk mengamati apakah perbuatan mereka memang sesuai dengan jeritan yang sampai kepadaku atau tidak. Aku ingin mengusutnya. Bila memang benar demikian, kehancuran telah menunggu mereka. Tuan akan melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Jika ada 50 orang benar, apa akan dilenyapkan? Dan tidakkah Tuan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jika kudapati 50 orang benar di kota Sodom, maka aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dan bagaimana jika ada 40 orang benar di sana? Apakah kota itu juga akan dimusnahkan? Jika kudapati, aku tidak akan memusnahkannya. Bagaimana jika ada 30 orang benar di kota itu? Aku tidak akan melakukannya. Bagaimana jika ada 20 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkannya. Janganlah kiranya Tuan murka kalau aku bertanya untuk terakhir kalinya. Sekiranya ada 10 orang benar di sana? Aku tidak akan memusnahkannya.